Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin sampai pada pembahasan wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratu khaufihim minallahi ta'ala khala bidayatihim wa hala nihayatihim. Pembahasan minggu yang lalu yaitu terkait bagaimana akhlaknya para sufi, ulama-ulama terdahulu, yaitu kasratu khaufihim, banyak rasa takutnya kepada Allah, baik di saat permulaan melangkah menuju Allah maupun pada saat nihayah. Nihayah itu puncak dari perjalanan. Jadi artinya para salafus soleh atau para sufi yang soleh, mereka selalu menumbuhkan rasa khauf terhadap perjalanannya. Jangan sampai awalnya bagus kemudian di akhirnya buruk. Dan juga jangan sampai akhir dari perjalanan itu dalam keadaan tidak husnul khotimah. Ini menjadi kegelisahan para sufi terdahulu. Lah para sufi terdahulu yang demikian alim solehnya senantiasa menumbuhkan rasa khauf terhadap dirinya, bagaimana dengan kita? Karena itu kita tidak boleh membanggakan diri. Misalnya saat ini kita ahli ibadah, khawatir kalau tidak disadari dengan rasa khauf, akhirnya muncul kesombongan. Ibadahnya sudah bagus tapi tidak sadar ada bisikan iblis yang masuk, kemudian muncul sifat sombong, merasa paling baik, merasa paling soleh, kemudian merendahkan yang lain. Akhirnya dengan penyakit sombong tadi kebawa sampai akhir hayatnya. Ini yang bahaya. Kalau kebawa sampai akhir hayatnya, ujungnya naudzubillah termasuk su'ul khotimah. Maka akhlak para salafus soleh ini yang selalu muncul rasa khauf pada dirinya, ini sebagai sikap hati-hati menjaga keimanan yang sekarang ada, dijaga dengan ketaatan yang lebih baik, kemudian hati dikontrol supaya tidak muncul ujub dan takabur. Karena ini penyakit batiniah yang selalu menjadi penghalang orang-orang yang menuju Allah. Banyak orang yang sudah bagus, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, kemudian tidak sadar iblis masuk menggoda, kemudian membisiki Anda lebih baik, Anda paling baik gitu. Apalagi didoktrinasi akhirnya muncul keangkuhan, kesombongan. Bahkan mengklaim
ya dirinya dijamin masuk surga. Nah ini ya, akibat dari penyakit kibir, ujub yang dibiarkan. Boro-boro merasa dirinya ahli surga, wong mati dalam keadaan bisa husnul khotimah, itu pun sudah bersyukur sekali. Karena semua dirahasiakan oleh Allah. Selevel Syekh Abdul Wahab Asy'aroni yang menulis kitab ini, tentu rujukannya adalah para akhlaknya para salafus soleh dan juga berdasarkan dari hadis Nabi. Nah, salah satu hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni yaitu bagaimana ketika Nabi diingatkan, yaitu turunnya sebuah ayat di mana ayat ini objeknya adalah keluarganya. Ayatnya yang berbunyi wa'angdir ashiratakal akrobin, ya, wa'angdir ashiratakal akrobin, wa'angdir, dan ini perintah angdir fi'il amar, wa'angdir, dan berilah peringatan, ya, siapa yang diberi peringatan? Ashirataka, keluargamu, al akrobin, yang paling dekat. Dari turunnya ayat ini, kemudian Nabi mengingatkan seluruh keluarganya, ya, mulai dari Bani Abdul Muthalib, kemudian Abbas bin Muthalib, sampai Sofiyah itu yang bibinya Rasul, sampai putrinya sendiri. Ya, di hadis ini dijelaskan, ya Fatimah, ya Sofiyah, ya Fatimah binti Muhammadin angkida anfusakum, selamatkan dirimu sendiri, ya, minan nari, dari neraka. Jadi ini pesan Rasul kepada putrinya, hai putriku, ya, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la ughni ankuma minaw syai'a, sebab aku tidak bisa menolongmu sedikit pun, ya, dari segala hal yang terkait itu perintah Allah. Gitu. Jadi fa inni, sesungguhnya aku la ughni, tidak mampu mencukupi atau tidak bisa membantu, ya, angkuma, dari kamu keduanya, Sofiyah dan Fatimah, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Ini, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tegas terhadap putrinya Abbas, ya, dan keluarga terdekatnya termasuk Sofiyah. Semua diingatkan jangan sampai merasa dekat dengan Rasulullah kemudian merasa dijamin pasti masuk surga. Itu tidak boleh. Rasulullah sampai menyampaikan fa inni la ughni ankum min syai'an, aku enggak bisa membantu kalian terkait urusan dengan Allah. Kalau kalian enggak sholat, ya berarti kalian akan dihisab oleh Allah. Itu. Nah, dasar hadis ini ternyata banyak dikutip oleh para ulama salafus saleh, termasuk Imam Ghazali di dalam Ihya juga mengutip ini. Jadi seorang salik, ya, ya harus konsisten dan istiqomah, ya, di dalam ibadahnya. Tidak bisa menggantungkan kepada bapaknya, bapakku wali, bapakku orang soleh, ya pasti saya dijamin masuk surga. Tidak bisa. Ini Nabi sudah memberikan contoh. Nabi seorang Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul. Pesannya kepada Sayyidah Fatimah seperti itu. Hei Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jadi tidak boleh menggantungkan soal surga ini kepada siapapun kecuali kepada diri kita. Sebab ya selevel Rasul berhati-hati seperti itu, dan juga selevel para solihin, ya,
juga berhati-hati soal ini. Karena yang dikhawatirkan dalam proses perjalanan hidup itu kita semua tidak tahu, khawatirnya merasa pede ahli surga ternyata tidak husnul khotimah. Karena semua sebab misterius, sebab itu menjadi rahasia Allah. Nah, yang terbaik buat kita yaitu selalu menanamkan sikap hati-hati. Hati-hati bukan berarti kita sudah sholat bagus, kemudian semua yang menjadi perintah Allah sudah kita jalan. Bukan berarti itu menimbulkan sifat ujub takabur. Tapi justru bisa muhasabah, mengkoreksi diri kita. Ya, jangan-jangan ibadah kita belum sepenuhnya diterima oleh Allah. Itu. Dan juga tidak bisa menjadi alasan ya untuk mencari pembenaran terhadap dirinya. Misalnya ya, dirinya lagi malas kemudian tidak ibadah, ya lawang yang rajin aja belum tentu diterima gitu, bagaimana yang malas-malesan gitu. Nah, Syekh Abdullah Basya'roni mengajarkan kepada kita supaya sportif ya. Kalau seorang salik ya harus sungguh-sungguh ibadahnya. Jadi tidak boleh menggantungkan surga kepada siapapun. Sebab yang akan dimintai hisab oleh Allah dirimu sendiri. Ya, hadis yang diriwayatkan di atas tadi itu levelnya hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan sumbernya dari Abu Hurairah gitu. Jadi levelnya sudah level sahih. Gitu. Kemudian hadis yang berikutnya, makalah yang berikutnya yaitu wakana Abu Sa'id Al-Khudri, wakana dan ada siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga seorang sufi yang solih ya. Yaqulu berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri, arbaun bermula 4 ya, idza afroto fiha rajulu, idza afroto apabila melampaui batas, fiha di dalam 4, siapa arrajul laki-laki, ahlakathu maka akan menghancurkan ya 4 hal ini hu kepada dirinya, wastahwathu dan akan menarik apa 4 hu ya dirinya. Itu artinya ada 4 hal apabila dilakukan secara overdosis, melampaui batas, pasti seorang laki-laki tersebut akan hancur dan runtuh. Apa sih itu? Kasratul jima'i, yaitu banyaknya jima ya, ini yang overdosis, yang berlebihan. Wasyaitu dan berburu ya, berburu ini ya diperbolehkan, tapi kalau sudah berlebihan itu sudah tidak normal lagi ya. Wal komaru dan judi ya. Ya, judi ini juga jelas jangankan berlebihan, sedikit saja nggak boleh gitu. Wadunubu dan dosa. Nah, dosa ini ya terkadang kita sudah selamat dari dosa besar gitu. Tapi dosa-dosa kecil ini masih menghinggapi diri kita. Maka tobatnya seorang salik ya itu bertingkat-tingkat. Mulai dari tobat dari segala dosa yang zahir ya, seperti dosa minum-minuman alkohol, dosa judi ya, dosa zina ya. Itu dosa yang zahir. Setelah ini aman selamat ya, naik pada berikutnya, apakah kita terlepas dari dosa? Tidak. Dosa akan selalu datang dan silih berganti. Tapi dosanya sudah berubah menjadi dosa yang sifatnya batin, yaitu mulai dari riya
ya, riak ini nggak kelihatan, ujub ini nggak kelihatan, takabur nggak kelihatan, sum'ah tidak kelihatan, gibah tidak terasa, namimah tidak terasa, tapi sering kita lakukan. Maka istighfarnya seorang salik ya itu sudah naik pada level yang kedua ini. Ya, dosa dohir sudah, dosa yang lahiriah sudah bisa diatasi, tapi dosa batin masih sering dilakukan. Nah, kalau kita beristighfar merasa dosa ya dan memohon ampun kepada Allah, kalau dilakukan secara istiqomah itu ibarat orang nyuci baju, kalau itu rutin pasti sekotor apapun bajunya lambat laun akan menjadi bersih dan suci. Nah, disinilah pentingnya istighfar. Kenapa kita harus istighfar setiap hari? Sebab Rasulullah SAW yang sudah jelas maksum setiap hari itu 70 marah 70 kali. Itu selevel Rasul. Bagaimana dengan kita? Maka kita tidak boleh merasa bangga, merasa cukup, merasa tidak berdosa, itu jangan sampai. Bahkan merasa suci pun nggak boleh. Kemudian yang dosa yang ketiga, ini dosanya para arifin. Ini orang khususul khusus. Kita sebagai pengetahuan saja, sebagai ilmu. Yaitu levelnya orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah. Mereka kalau sedikit lupa mengingat Allah itu merasa dosa. Gitu. Jadi mereka ketika ghaflah, walau lahdotan, walaupun sekejap, itu merasa dosa kepada Allah. Lah ini dosa, ini levelnya para arifin. Nah, kita jangan ya kemelinti. Ya, saya lupa mengingat Allah, kemudian memposisikan pada makom itu, gitu. Padahal ya di makom yang kedua, bahkan makom pertama masih sering terjadi perbuatan dosa yang dilakukan. Maka kita harus menyadari makom kita. Kalau memang istighfar kita itu didasari dengan kejujuran hati, kita selalu minta ampun kepada Allah, maka lambat laun dosa ini ya, istighfar yang kita lakukan ya ibarat kita nyuci baju yang dilakukan secara istiqomah. Karena target seorang salik itu pulang kembali ke hadirat Allah, bajunya menjadi bersih kembali. Sebab ketika lahir bajunya bersih, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, waktu lahir dalam keadaan fitrah suci, nggak ada dosa. Begitu juga saat kembali menuju Allah, targetnya juga harus bersih dari dosa lahir maupun batin. Nah, disinilah pentingnya istiqomah kita zikir, istighfar ya, setiap hari. Yang sering saya anjurkan adalah minimal 100 kali. Kenapa 100 kali? Ya kita malu sama Rasulullah. Rasulullah sendiri 70 kali. Yang maksum ya, kita yang mesum ya, masih doyan dosa kok males istighfar, males mengoreksi diri, males muhasabah. Maka 100 kali ini ya sebagai adab kita. Kalau ini 100 kali kita istiqomahkan ya ibarat ya rinso lah, bisa membersihkan kotoran-kotoran batiniah kita. Wa kana Abu Turab An-Nakhasi radhiyallahu anhu yaqul, ya Abu Turab Al-Nakhasi berkata, idza asma ar-rajulu ala tarki dzunub. Idza asma'a, apabila telah mengumpulkan ya siapa ar-rajulu laki-laki ala tarki dzunub, atas meninggalkan dosa. Itu. Jadi kalau ada orang, kalau ada seorang salik ya bisa konsisten selama ya dari 7 hari dulu lah. 7 hari kemudian naik 12 hari, naik 20 hari, naik ke 40 hari ya. Ini hitungan buat latihan. Kok sampai benar-benar bisa melepaskan diri, meninggalkan segala dosa lahir dan batin ya.
Itu kira-kira apa yang diperoleh? Nah, di sini dijelaskan atadhul al-amdad minallah, yaitu akan diberikan anugerah al-amdad. Al-amdad itu limpahan-limpahan anugerah ruhaniyah minallahi, dari Allah. Itu. Jadi ini ya pentingnya ya kesungguhan kita dalam menjaga diri dari segala maksiat lahir dan batin. Nah, proses ini tentu tidak ujuk-ujuk, ya tidak bisa ngaji terus besok bisa jalanin, itu belum tentu bisa. Semua berproses. Setelah kita ngaji bisa jadi punya kesadaran, oh yang kemarin dilakukan itu termasuk dosa. Akhirnya bisa mengurangi. Kemudian setelah mengurangi besoknya terpleset lagi. Ya, tapi setelah terpleset sadar, dia bersungguh-sungguh lagi. Jangan terpleset, kemudian ya sudahlah terlanjur, kemudian malas melangkah lagi. Ya ini yang merugi. Terpleset itu hal yang wajar, jatuh itu biasa, tapi harus bangkit untuk melangkah ke depan ya menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjaga diri dari segala kemaksiatan baik lahir maupun batin. Sebab janjinya Allah, janji yang diperoleh ya oleh para salik yang bisa menjaga diri dari segala dosa tadi, yaitu diberikan al-amdad, yaitu limpahan anugerah ruhaniyah dari Allah min kulli janibin, ya dari setiap sisi. Itu. Tentu Abu Turab An-Nakhasi ini ya walaupun ini bukan hadis, tapi ini makolahnya orang yang soleh. Kalau makolahnya orang yang soleh itu diperoleh dari berdasarkan ya sumber-sumber primer Quran maupun hadis, kemudian beliau merasakan sendiri sehingga menjadilah makolah. Bukan berarti nggak bisa dijadikan dasar ya. Tetap kita melihat sosok ya kesolehan orang tersebut. Orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, pasti semua yang dilaksanakan itu tidak terlepas dari berpegang teguh pada Quran dan hadis. Itu. Kemudian setelah itu merasakan pengalaman, kemudian pengalaman ini dibahasakan, maka jadilah kalam hikmah para sufi. Seperti kitab Al-Hikam, itu kumpulan dari pengalaman rohani yang dirasakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Dibuatlah kalimat-kalimat pendek, dan kalimat ini ya kalau dicari rujukannya ke Al-Quran semua ada, tapi ini kalimat yang diperoleh oleh Syekh Ibnu Athaillah dari proses pengalaman rohani yang dirasakan sebagai seorang salik sampai menjadi seorang yang arifin billah. Maka kalimat ini relevan sepanjang zaman. Orang-orang yang hidup pada zaman sekarang dengan Al-Hikam tetap ya cocok apa yang diurai dalam kitab Al-Hikam, karena yang ditulis ini adalah kalimat-kalimat zauq, ya, itu kalimat yang hasil diperoleh dari perjalanan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Akhirnya muncul banyak syarahnya. Jadi kitab Matan Hikam ini banyak sekali syarah ya, baik di Timur Tengah termasuk ulama-ulama Nusantara, termasuk Kiai Soleh Darat itu juga punya syarah hikam juga, dan banyak sekali ulama-ulama ya Nusantara ini yang menjadikan Al-Hikam ini sebagai rujukan ya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kana radhiyallahu anhu, wa kana dan ada siapa Abu Turab An-Nakhasi, yaqulu berkata siapa Abu Turab, min alamati sawadil qalbi, ya itu sebagai tanda-tanda hitamnya hati ya. Jadi hati kita dulu putih bersih ya.
Kenapa menjadi hitam? Karena setitik dosa yang kita lakukan itu menjadi nuktoh hitam di dalam hati kita. Nah, di sini dijelaskan termasuk tanda-tanda hitamnya hati, salasun ada 3. Yang pertama, ya, alla yazida ad-dunub mufazza'an. Jadi dia tidak merasakan, ya, melakukan dosa itu sebagai sebuah ketakutan. Jadi nganggap dosa itu biasa, enteng. Nah, ini tanda-tanda hati yang mati. Ya, ini bisa dicek lah. Kalau orang yang sudah menjauhi segala fasad dan mungkar, itu untuk diajak dosa berat sekali. Tapi kalau orang yang posisinya dalam fasad dan mungkar, ya, sehari nggak maksiat, nggak dosa, itu malah ada yang aneh gitu. Nah, di sini letak perbedaan. Kayak posisi kita yang sudah, ya, mungkin lebih baik lah, gitu. Ya, maksiat lahir ya, insya Allah tidak. Gitu. Tapi ketika misalnya ada orang datang bawa bir, gitu, pasti hati kita sedih, ya, kalau sampai kita ikut-ikutan. Tapi kalau yang hatinya sedang mati, ya, 3 alamat ini, dia nggak ada beban, ya minum-minum aja. Ya, pokoknya segala yang dilarang oleh Allah itu nggak ada beban sedikit pun, kesedihan pun nggak ada. Ini tandanya hati yang sudah mati. Jadi ibarat hati yang mati, yang efek dari konslet, ya ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, karena itu tadi penting, istighfar itu buat ngontrol diri kita. Ketika istighfar, ingat nggak dosa-dosa yang kita lakukan? Nah, dengan ingat itu berarti masih ada strumnya, masih ada nur ilahiyahnya. Tapi kalau hati sampai nggak connect sama sekali, ya ini berarti hati sudah benar-benar mati. Yang kedua, wala li ta'ati maudian, dan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan taat. Ya, ini kalau hati yang sudah gelap gulita, ya, diajak ke diskotik itu paling enteng. Walaupun bayarnya mahal, 5 juta pun dia siap, 10 juta siap. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap, kemudian tarikan hawa nafsu enteng mengarah ke sana. Nah, ini bisa dilihat, ya, orang-orang yang posisinya hatinya gelap, ya, kemudian diberikan harta melimpah, itu langkah kakinya ke jalan kemaksiatan itu lebih dominan dibandingkan kakinya melangkah kepada ketaatan. Diajak sholat berat banget, diajak jamaah berat banget. Tapi kalau sedikit diajak maksiat, nah ini pertanda hatinya sudah mulai mengeras. Kalau sampai hati yang sudah mengeras tidak merasakan sedih ketika bermaksiat, ya ini sesungguhnya ya ibarat lampu yang sudah konslet, yang sulit diharapkan untuk hidup kembali. Lah khawatirnya kalau sampai detik akhirnya dalam posisi seperti itu, ya kan na'udzubillah min dzalik, secara otomatis matinya dalam keadaan su'ul khotimah itu. Jadi ya ini penting untuk ngecek hati kita itu masih nyetrum enggak itu ketika istighfar tadi. Ada enggak rasa kesedihan, penyesalan itu. Kalau masih ada itu berarti masih ada tanda-tanda hidup. Nah, sudah dosa, ya, berbuat kemaksiatan, dosa yang begitu luar biasa, sedih pun enggak ada. Nah, ini berarti benar-benar hatinya sudah mati sehingga tidak bisa untuk diajak kepada ketaatan. Jadi wala li ta'atin maudian. Jadi enggak ada kesempatan untuk melakukan ketaatan, nggak ada. Ya, disuruh sholat banyak alasan, disuruh
jamaah banyak alasan. Walalil mau'idati manjaan, dan juga tidak bisa mendapatkan mau'idah, nasihat. Ya, masuk ke dalam hatinya itu nggak bisa. Ini kan naudzubillah min dzalik. Dinasihatin oleh khotib Jumat ya nggak nyambung sedikit pun. Dinasihatin seorang kiai juga hatinya tidak ada respek sekalipun. Nah, kenapa ya? Namanya sudah mati ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini kalau bahasa kita. Itu tanda-tanda hati seseorang dalam kondisi sawadul qalbi, yaitu hitam, menghitam hatinya. Ini naudzubillah min dzalik. Maka ketika posisi kita, hati kita ya terlalu bersih juga enggak, terlalu hitam juga enggak, gitu. Berarti kan di situ ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya, dengan istighfar yang istiqomah, ya bertobat atas dosa masa lalu dan terus ke depan berupaya memperbaiki diri, insya Allah hati yang awalnya menghitam kemudian akan berubah ya menjadi bening jernih dan mendapatkan anwarul ilahiyah itu. Ya. 3 hal ini ciri-ciri hati yang mati. Wa kana Abu Muhammad Al-Maruzi radhiyallahu anhu yaqul berkata Abu Muhammad Al-Maruzi, inna masyaqa iblis bi khamsi khisalin. Sesungguhnya iblis itu celaka ya. Sebab 5 hal. Ini menurut Abu Muhammad Al-Maruzi. Kenapa? Li'annahu lam yakirru bidanbihi. Pertama, iblis itu tidak pernah mengakui dosanya. Ya contoh, ketika seluruh malaikat disuruh sujud ya oleh Allah kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah, fasajadu, semua sujud. Tapi ada satu yang nggak mau sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis kenapa menolak? Aba, dia menolak enggan, wastakbar, dan merasa lebih besar. Kenapa kok nggak mau sujud? Ya dia alasannya kan Adam baru diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Gitu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini muncul ego, muncul kesombongan. Terus akhirnya apa? Ya dilaknat oleh Allah menjadi iblis. Padahal dulu adalah malaikat yang muqarrabin, namanya Azazil. Di kitab Syairus Salikin disebut namanya Azazil. Akhirnya menjadi iblis. Jadi iblis ya sudah jelas kenapa dia posisinya dari makom yang terpuji, makom mahmudan, kemudian turun menjadi martabat yang sufla, yang rendah, karena tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sekalipun demikian, iblis tetap dalam keangkuhan dan kesombongannya, tidak merasa dosa. Gitu. Nah, ini juga sama manusia. Sudah melakukan kesalahan, ketika ditanya tidak pernah mengakui. Ini kan ya kalau ada orang kok seperti ini ya, sudah melakukan dosa tapi nggak pernah ngakuin, nggak pernah merasa. Ini termasuk kecipratan dari bias perilaku iblis. Yang kedua, walam yang dam alaihi, dan dia tidak pernah menyesali, getun, merasa sedih dengan dosanya. Penyesalan itu nggak ada. Gitu. Jadi
Kalau Nabi Adam ya ketika melanggar perintah Allah, disuruh tidak boleh mendekati pohon, kemudian Adam melanggar terus merasa berdosa, beliau ngakui bertobat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ada kalimat penyesalan. Tapi iblis nggak ada. Gitu. Maka kalau ada orang kok sudah salah tapi masih sombong, ya itu berarti genetik dari iblis itu dominan. Gitu. Dan nggak ada kesedihan sedikit pun. Udah melakukan kesalahan fatal, ekspresi sedih tidak ada. Nah ini kalau melihat teori ini, ya itu genealogi iblisnya dominan, itu, ya genetiknya, maksudnya sifat-sifat iblisnya dominan. Walam yalum nafsahu, dan tidak pernah dia menyalahkan dirinya, gitu. Ya tidak pernah kenapa kok saya melakukan itu, kenapa kok saya maksiat ini, kenapa gitu. Jadi nggak mau mensalah dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Walam yubadir ila taubah, dan tidak segera untuk bertaubat. Ya, karena merasa nggak punya dosa, nggak pernah ada kesedihan dan tidak pernah menyalahkan diri sendiri, akhirnya ya berat untuk bertobat. Nah ini oleh Syekh Abu Muhammad Al-Maruzi dijelaskan sebab celakanya iblis adalah karena 5 hal ini. Nah terus apa relevansinya dengan kita? Ya ini sebagai cermin teori yang disampaikan oleh Syekh Abu Muhammad. Kalau 5 hal ini ada pada diri kita, ya berarti diri kita ya sama dengan apa yang dilakukan oleh iblis tadi. Kita akan masuk ke kelompok sakiyun, orang yang celaka. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Sudah dosa, nggak istighfar, nggak tobat, tapi bangga, gitu. Dan banyak di zaman sekarang, banyak, apalagi ya di zaman medsos begini, sudah jauh dari melaksanakan perintah Allah, sudah enggak, kemudian bermaksiat terang-terangan, ya boro-boro untuk bisa sedih dengan dosanya. Nah itu tandanya hatinya sedang gelap gulita dan iblis lebih dominan kepada diri, sekalipun wujudnya dalam wujud manusia. Itu. Waqanata, dan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Itu. Jadi sudah kayak nggak mungkin lah saya mendapatkan rahmat Allah. Itu. Jadi memutuskan, dia sudah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu ya sangat terbuka, sangat dekat kepada hamba-hambanya. Wa aksudalika, dan bermula kebalikan tersebut Adam, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Fa innahu, maka sesungguhnya Adam sa'dun, itu selamat atau bahagia, selamat. Bi khamsin, sebab 5 hal. Ya, Adam kebalikan dari iblis. Ya. Adam diberikan 5 hal juga, tapi selamat. Apa itu? Aqarra bidzambihi. Adam mengakui dosanya, ya, ketika melanggar perintah Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, ya. Adam dan Hawa melanggar, kemudian Allah akhirnya murka, terus Adam dan Hawa diusir dari surga, kemudian ya pindahlah ke bumi, yaitu ke planet bumi. Itu. Jadi planet bumi ini ya pertama kali yang ngisi ini ya Adam dan Hawa. Adam posisinya itu
Ketika di bumi pertama kali itu sekitar India, Pakistan, tapi Hawa itu di sekitar Jeddah, ya. Kemudian proses pertemuannya ada di Jabal Rahmah, yaitu di Mekah yang ada tugunya, ya. Orang haji itu sering ke sana, ya. Nanti kalau musim haji itu sebelum Arafah, ya, biasanya di hari Tarwiyah, ya, itu jamaah haji banyak yang ke Jabal Rahmah ini. Nah, itu kisahnya pertemuan Nabi Adam dan Nabi Hawa. Nah, doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doa sebagai pengakuan dosa. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna, kami telah dolim, anfusana diri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak warhamna, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, jika Engkau tidak mengampuni, tidak memberikan kasih sayang-Mu, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi, yang menyesal. Wa nadhima alaihi, ya, setelah mengakui dosa, sportif ini Nabi Ibrahim itu sportif, ya, saya dosa, mohon ampun ya Allah, berilah rahmat-Mu ya Allah, gitu. Kemudian yang kedua, merasa menyesal. Ini ciri-ciri orang yang taubat nasuha, harus ada anatmu, merasa. Walama nafsahu, walama, dan menyalahkan dirinya, ya. Menyalahkan dirinya, kenapa saya bisa melakukan itu, kenapa, jadi ada penyesalan, menyalahkan dirinya. Wabadaro, dan ya segera bitaubati, dengan taubat, ya, segera minta ampun kepada Allah atas perbuatan-perbuatan salah atau zalim yang dia lakukan. Walam yaknud, dan tidak berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah Ta'ala Maha Tinggi, ya. Ini 5 hal ini yang membedakan antara Adam dan iblis. Nah, kalau kita ingin selamat seperti Nabi Adam, maka 5 hal ini pula yang harus kita lakukan. Wa kana Khatimul Asam radhiyallahu anhu yaqul idza asaita rabbaka, idza asaita, apabila kamu maksiat rabbaka, pada Tuhanmu, fabatir, maka bersegeralah, bitaubati, dengan taubat, wa nadmi, dan penyesalan, ya. Jadi ketika kalian melakukan maksiat, cepatlah segera bertaubat dan, ya, menyesal atas apa yang dilakukan. Wala ta'tadir linnas, jadi jangan banyak alasan, ya, nunda-nunda. Fa ini tadaraka ilaihim aqdamu minal wijri alladzi fi maksiatika. Jadi jangan sampai nunda-nunda kemudian tidak sadar ternyata itu aqdamu minal wajib, sebesar-besarnya dosa yang dilakukan, yaitu dalam kemaksiatan seorang hamba itu. Wa kana Ibrahim ibn Adham, dan ada pernyataan Ibrahim ibn Adham, yaqulu, berkata, la an adkhulan nar, sungguh aku akan masuk neraka, waqad aqtu, dan sungguh aku telah bertaat kepada Allah. Ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, kepadaku, min an adkhula, daripada aku masuk al jannata, surga, waqad asaitu, daripada aku masuk surga tapi maksiat kepada Tuhanku. Nah, ini perkataan Ibrahim bin Adham, lebih baik, ya, dia masuk neraka tapi dalam keadaan ketaatan, ya, itu menurut dia lebih senang daripada dia dimasukkan surga tapi dalam posisi ahli maksiat. Istilahnya malu sama Allah. Bagaimana dimasukkan surga wong dia maksiatnya belum ditaubati, gitu. Jadi ini sebuah
kalimah, ya, introspeksi, perbandingan, ya. Idealnya ya kita menjadi ahli taat dan mendapatkan fasilitas jannah, ya. Surga itu sebagai min rahmatillah, dari rahmat Allah. Tapi usaha dan kerja keras kita dalam istiqomahkan ketaatan kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita sudah ya istiqomah dalam ibadah, kemudian mendapatkan balasan surga jannah, itu wajar. Gitu. Nah, yang tidak wajar ini ahli maksiat, ya taubat saja nggak mau tapi berharap mendapatkan surga. Lah, kalau seandainya masuk surga beneran kan malu loh. Aku kan banyak melanggar perintah Allah, kan masa masuk surga. Ini sebagai kias, ya, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Adham, ya idealnya kita sebagai hamba yang taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seandainya nanti diberikan anugerah surga, yaitu sebagai rahmatnya. Itu mudah-mudahan kita termasuk bagian yang ini, ya. Cukup sampai di sini pengajian Tanbihul Mukhtarin. Kita lanjut pengajian Tafsir Al-Jailani.